Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau tidak kenal tidak sayang. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah melihat kami di media sosial. Karena biasa khotbah-khotbah kami ada di YouTube, di TikTok, Facebook, dan Instagram. Dan hari ini kita ada kesempatan ketemu langsung. Jadi betul, saya adalah gembala sidang dari AOG Amazing Grace Church di Kupang. Gereja yang dikenal di Kupang sebagai bengkel orang berdosa. Jadi bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja adalah tempat kumpulnya orang-orang berdosa yang sudah terima Yesus. Tetapi dibaharui terus menerus. Ya. Terus menerus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan saya bersyukur saya selalu ditemani oleh istri terkasih untuk melayani kesana kemari demi kepentingan kerajaan Allah. Karena Yesus sendiri kalau mengutus dua-dua orang, satu-satu bahaya, bisa tumbang ya. Jadi kalau dua, satu lemas, dikuatkan oleh yang lain, apalagi kalau istri ya. Di Alkitab itu selain Roh Kudus disebut sebagai penolong, istri itu penolong loh. Amin. Roh Kudus itu penolong, tapi dalam konteks keluarga istri itu penolong, ya. Dan logikanya jelas ya, penolong itu pasti lebih kuat dari yang ditolong. Makanya di Alkitab itu lebih banyak janda daripada duda. Serius, bukan gak ada duda, Boas juga duda kan. Tapi maksud saya kebanyakan janda. Laki-laki jangan sok kuat, kita biasanya duluan ya. Dipanggil Tuhan maksudnya. Iya, jadi jangan kasar sama istri ya. Jangan harus mengasihi mereka sungguh-sungguh. Dan saya bersyukur saya selalu ditemani oleh beliau. Kami sudah menikah 16 tahun. Pacarannya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Lalu kami married. Dan sebelum married juga kami sudah sepakat berdoa. Itu ide saya seberangkan ke beliau dan beliau setuju. Yaitu berdoa minta 4 orang anak. Dan kami minta kalau Tuhan berkenan 4-4-nya laki-laki. Saya paling suka anak cowok. Dan sharing ke ibu-ibu bilang saya juga suka katanya. Maka kita bersatu di dalam satu kesukaan. Dan akhirnya puji Tuhan kita bergumul. Dan setelah menjalani rumah tangga kami 1,5 tahun, istri hamil. Dan sampai hari ini kami sudah punya 4 orang anak. Dan semuanya putra. Haleluya. Iya kan? Itu bukan karena saya ini hebat dalam berdoa, bukan. Yang hebat itu Tuhan Yesus sang penjawab doa. Tidak ada pendoa hebat. Yang hebat itu Tuhan, titik. Tak usah membanggakan kerohanian kita, tak usah menyombongkan kerohanian kita. Saya percaya prinsip firman Allah bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara masih ingat Farisi dan pemungut cukai masuk ke bait Allah? Apa doa Farisi itu? Dipenuhi dengan kesombongan rohani. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, aku tidak seperti orang lain. Bukan orang lalim, bukan pencuri, bukan pezina. Aku puasa 2 kali seminggu, aku beri perpuluhan. Sebenarnya ini baik semua, tetapi dibangun di atas kesombongan diri. Bahkan dia sibuk menjelekan orang di dalam doa. Dan hamba juga tidak seperti pemungut cukai ini. Anda kalau baca teks itu, saya tidak bahas itu, hanya pembanding saja. Dalam Lukas itu 18 ayat 9 sampai 14, orang itu tidak dibenarkan. Pemungut cukai yang dikenal kotor itu, tapi merendahkan diri, justru itu yang diangkat Allah. Amin. Jadi rumusnya jelas, merendahkan diri ditinggikan, meninggikan diri direndahkan. Itu sudah rumus kitab suci. Tidak ada obat itu. Maka dari itu kalau saya bisa punya 4 orang putra sesuai dengan pergumulan kami, dan sebelum ketemu istri pun saya sudah ngomong di mana-mana tuh, di Kalimantan, di mana saya masuk ke pedalaman pelayanan. Makanya beberapa tahun kemudian orang-orang dari Kalimantan juga datang cek di NTT, benar tidak putranya ada 4. Dan yang membuat mereka ngecek adalah saya bukan hanya ngomong 4 putra, saya sudah siapkan namanya sebelum ketemu ibu. Nama anak-anak saya itu unik, tidak ada di dunia. Tidak ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Pulau Rotendao.
Tidak ada. Benar tidak ada? Mari kita cek. Khususnya di LGF, kira-kira ada tidak? Saya yakin gak ada. Karena nama anak-anak saya itu saya doakan, saya siapkan seturut urutan abjad. Jadi 4 anak itu saya mau pakai semua huruf dari A sampai Z. Itu gue gak main-main orangnya. Kalau nama Budi, Tono, Sugiono, Widodo, Prabowo itu kan banyak. Itu banyak banget. Saya punya gak boleh ada di dunia. Saya kalau bikin sesuatu mau lain-lain betul. Jadi betul seturut urutan abjad. Anak pertama dari A sampai F. Anak kedua dari G sampai L. Anak ketiga sambung dari M sampai S. Anak keempat dari T sampai Z. Terus bacanya gimana Pak? Nanti saya ajarin. Tenang, slow ya kan, perlahan-lahan. Ini 1 jam nih saya khotbah, boleh ya? Ini kan ibadah terakhir, nggak ada ibadah lagi. Tadi saya ibadah 1 masih agak tahan-tahan tuh. Ini pokoknya ancur, haleluya. Saya kasih pecah betul-betul ini. Jadi A sampai F itu bacanya absdef. ABC itu abs, DEF itu def, absdef. Like that, right? Oh iya dong, Bapak boleh dari timur, anak orang Jerman pun baca bingung ya. Absdef. And then yang kedua, GHIJKL, bacanya gimana tuh? Gitskel. Sadap, iya dong. Absdef Gitskel. Come on, iya kan? What's up? Yang ketiga MNOPKIRS, bacanya bagaimana? Nopkirs. How about that? Absdef, Gitskel, and Nopkirs. Lalu yang terakhir T sampai Z, bacanya gimana? Tuvexis. Kan gak ada Pak Petrus. Gak ada, mana ada di Jakarta, coba cari. Dunia kagak ada Absdef, Gitskel, Nopkirs, Tuvexis. Lancar banget kan, anak gua. Ini bukan anak tetangga. Absdef, Gitskel, Nopkirs, Tuvexis. Dan saya itu kalau memberi nama kepada anak-anak adopsi gaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu memberikan nama anak selalu ada arti dan artinya selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Daniel, Allah hakimku. Yehezkiel, Allah kekuatanku. Ismael, dari kata Shema, mendengarkan, dan El atau Allah, Allah mendengarkanku. Maka anak-anak saya juga ada arti. Absdef, anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitskel, generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkirs, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Tuvexis, saya masih bingung sampai hari ini karena belum ada arti. Jadi kita masih berdoa untuk memastikan apakah arti dibalik nama anak keempat kan. Memang jujur yang keempat kami pusing juga ya artinya ya. Tapi udah dikasih nama. Waktu dikasih nama teman saya dari Spendu Kota Kupang telepon saya, hubungin saya, Pak Mel, ini nama anak beneran begini? Iya. Oh saya pikir tanda-tanda kiamat Pak. Oh enak aja lu, tanda-tanda kiamat. Jadi itu pengalaman saya dan saya bersyukur anak-anak saya sudah besar. Yang paling besar 14 tahun, yang kedua 12 tahun, yang ketiga 9 tahun dan yang keempat 4 tahun. Semuanya puji Tuhan sehat, diberkati, dan saya percaya mereka terus saya doakan untuk Tuhan pakai demi kepentingan kerajaan Tuhan. Begitu juga anak-anak kita di LGF. Setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyoroti surat Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat 25. Ya. Ibrani 10, 24, 25. Mari kita perhatikan ayat ini dan kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 10, 25, 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Jadi khotbah pertama dan khotbah kedua temanya sama tapi dari nats yang berbeda, yaitu mencintai gereja lokal. Kalau ibadah satu nanti saya akan posting di channel saya sudah minta tim record buat saya dan saya akan posting, dan nanti Bapak Ibu bisa cek di channel YouTube kami untuk nonton. Tapi yang kedua kemungkinan di posting di channel gereja ya, LGF yang sekarang ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ngomong-ngomong tentang mencintai gereja lokal, ini tema yang menarik saudara-saudara. Ayat yang baru kita baca, Ibrani 10 ayat 24 dan 25 adalah salah satu ayat dari beberapa data kitab suci yang sangat bagus untuk menjadi fondasi mengajarkan tentang bagaimana mencintai gereja lokal, rasa memiliki gereja lokal, dan gereja lokal kita itu bisa berdampak demi kepentingan kerajaan Allah. Menarik bahwa di akhir dari ayat 25 dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ready or not, Jesus is coming back, right? Saudara mau siap tidak siap, suka tidak suka, senang tidak senang, Yesus pasti kembali. Ya, dalam kedatangannya yang pertama itu ada waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Kedatangan yang pertama yang mana? 2000-an tahun yang lalu ketika dia dilahirkan oleh Ibu Maria. Dalam Galatia 4 ayatnya yang keempat, firman Allah berkata dengan jelas di sana. Dengarkan firman ini kekasih Allah. Tetapi setelah genap waktunya. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi ada waktu yang Tuhan tetapkan sendiri. Waktu first coming. Kedatangan yang pertama yang dinubuatkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah berkata bahwa keturunan perempuan akan menginjak keturunan setan yang diwakilkan oleh ular. Dan itu 4.000 tahun kurang lebih kemudian baru tergenapi kedatangan pertama. Yang disebut dalam kalimat ini, setelah genap waktunya terus. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir daripada seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Itulah kedatangan Yesus yang pertama. Dan kita sekarang ini sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua entah kapan. Suka-suka Tuhan. Pokoknya kita disuruh siap-siap saja. Amin. Kalau kedatangan yang pertama ada waktu yang ditetapkan Tuhan, dan kalau sudah genap langsung terrealisasi. Maka kedatangan yang kedua pun demikian saudara-saudara. Dan beberapa data memberi informasi bahwa memang sudah semakin dekat, tidak boleh main-main lagi. Di Ibrani 10 yang kita baca ini saudara-saudara, selain ayat 25 yang mengatakan Tuhan semakin dekat, di ayatnya yang ke-37 di sana ditekankan sekali lagi bahwa benar second coming, kedatangan yang kedua benar-benar dekat kekasih Tuhan. Perhatikan. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi apa yang terjadi? Dan ia yang akan datang. Dan ia yang akan datang yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja, Kepala Gereja, penguasa dunia akhirat itu. Sudah akan ada. Yep. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Dia tidak akan tunggu-tunggu. Dan kalau Anda baca Wahyu 22 ya, pasal terakhir tuh di ayat 7, ayat 12, ayat 20, silakan catat dan pulang periksa. Di sana 3 kali Yesus bilang, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Saudara pikirkan ini. Seorang nabi atau seorang rasul kalau bicara sesuatu diulang sampai 2 kali, apalagi 3 kali, itu seriusnya minta ampun. Itu baru yang namanya nabi sama rasul. Apalagi Yesus sendiri sampai dia berkata, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Itu super serius. Amin. Itu serius banget saudara-saudara. Dan itu ditulis kapan? Oleh Yohanes di Pulau Patmos pada tahun kurang lebih 90 sampai 95 Masehi, kisaran akhir abad pertama. Sekarang 2025 Masehi. Kalau 90-an Masehi aja dikatakan sudah dekat. Segera. Apalagi 2025 Masehi lebih dekat. Maka saudara-saudara, salah satu yang sangat penting adalah karena Tuhan sudah mau dekat.
Tak bisa dihindari. Kita harus bertumbuh dalam gereja lokal, mencintai gereja lokal, dibentuk secara rohani, dibentuk dalam karakter kita. Di mana? Di gereja-gereja lokal. Salah satunya adalah loving God, loving family. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pesan Tuhan segar, baru buat kita hari ini. Ini harus diperhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Tidak boleh main-main. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Langit dan bumi ini pasti akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Sikap Anda dan saya kepada Tuhan sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Hormat firman, hormat Tuhan. Anggap enteng firman, anggap enteng Tuhan. Makanya diberkatilah Anda para pelayan. Kalau khotbah berlangsung, Anda perhatikan khotbah. Jangan main Facebook. Anda kurang ajar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau Anda tim altar begini, salah besar nih. Kalau saya pendeta khotbah, Anda main handphone, nonton Instagram, Anda orang paling munafik yang ada di depan. Sorry to say. Gak boleh. Kita sedang bawa Tuhan ke jemaat. Kita teladan utama. Amin Bapak Ibu. Karena sikap kita kepada firman, itulah sikap kita kepada Allah. Amsal 13 ayat 13 secara eksplisit firman Allah berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Perhatikan ayat ini. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Itu mutlak itu. Di bagian lain dia bilang meremehkan firman kau mati. Nggak main-main loh. Saya sudah hadapi yang kayak begini nih banyak. Tapi di sini saya lihat wajah-wajahnya serius sekali. Serius, ini saya bisa lihat. Saya ini pemain. Saya sudah pemain di lapangan, sudah biasa lihat psikologi orang. Kalau yang ini tukang anggap enteng, yang ini agak setengah jadi. Tahu saya. Tapi ini hampir 100%. Oh iya dong. Iya dong. Kelihatan kok wajah-wajahnya lapar dan haus akan kebenaran. Dan itu sikap yang benar. Banyak kali kita, Bapak Ibu jemaat terkasih, banyak kali kita nih tidak adil sama Tuhan. Kita mau kalau kita panggil Allah, Allah segera bertindak. Kapan kita panggil Allah? Saat lagi sakit. Kapan kita panggil Allah? Saat lagi diproses dalam bisnis dan ekonomi. Kapan kita panggil Allah? Ketika lagi bergumul dengan rumah tangga kita, suami kah, istri kah, anak kah, orang tua kah. Kapan kita panggil Tuhan? Ketika kita ada himpitan kiri kanan, muka belakang, ada pressure yang luar biasa yang kita alami. Semua calling God. Semua panggil Tuhan, panggil Tuhan, panggil Tuhan. It's okay, no problem. Tetapi pesannya adalah tolong adil dong. Kalau mau kita memanggil Allah, Allah respon. Kalau Allah panggil, tolong respon. Allah panggil melalui apa? Melalui firman. Panggilan beribadah. Panggilan bersekutu. Panggilan berbuat baik, panggilan bantu orang, panggilan bantu pelayanan, dan paling mendasar adalah panggilan bertobat. Setelah itu panggilan beritakan Injil. Ada banyak panggilan di kitab suci. Jadi kalau mau kita memanggil Allah, Allah respon, tolong hormat firman saat juru bicara Allah sedang memanggil Anda. Saya bandingkan dengan satu data dalam Zakaria pasal 7 mulai ayat 11. Firman itu secara jelas memberikan keterangan yang luar biasa bagi kita. Perhatikan. Tetapi mereka tidak mau mendengar, menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan. Ini orang-orang sombong di zaman Zakaria. Anggap remeh hamba Tuhan. Anggap remeh firman Allah. Mereka melintangkan bahunya. Lalu nanti dikatakan mereka mengeraskan hatinya, bikin tuli diri. Perhatikan. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Wow, kurang ajar sekali, sorry to say. Ini Tuhan loh. Coba kalau ada gubernur di sini. Coba kalau ada presiden di sini. Pasti begini semua. Aduh, hati-hati. Hei, yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta, penguasa dunia akhirat. Lebih hebat dari ketua PBB. Lebih hebat dari presiden. Lebih hebat dari gubernur. Lebih hebat dari ketua gereja dunia. Kenapa tidak hormat sama dia? Padahal dia yang berjanji apa? 2, 3 orang berkumpul sepakat, aku ada di tengah kamu.
Dia ada di sini. Yang setuju tepuk tangan. Dia ada di sini. Anda pikir itu lagu-lagu semuanya show rohani yang tadi? Bukan. Itu bentuk penghormatan, penyembahan seperti itu keren. Dan harus dinikmatin benar-benar. Jangan bikin tuli diri, jangan keraskan hati. Sebab ayat ini berkata selanjutnya. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Wow. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Murka pasti datang. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Iya, karena mereka tidak hormat firman. Tidak hormat firman, tidak hormat Allah. Makanya di ibadah satu tadi saya bilang mencintai gereja lokal tidak bisa tidak. Manifestasinya adalah mencintai firman. Itu mutlak. Ngapain cinta gereja yang di dalamnya nggak ada firman? Kita buang-buang energi di situ. Amin, Bapak Ibu terkasih. Lalu kalau sudah begini, murka datang, apa yang terjadi? Pasti teriak. Telepon sana, telepon sini. Manusia itu cepat bosan sama kita. 2 kali dia tolong, oke lah. Ketiga dia bilang, lu lagi, capek juga gua. Nggak lain, asal ketok pintu buka, lu lagi apaan? Oke lah, bantu sekali, 2 kali, 3 kali udah bosan orang. Jarang-jarang orang yang mau bantu terus. Kalaupun ada ya itu hati mulia banget tuh. Tapi yang dibantu sudah saya bilang di ibadah satu, tahu diri kalau ditolong orang. Ingat siapa pernah bantu kita, kalau manusia aja kita lupa, Tuhan yang gak kelihatan, kita juga lupa. Amin Bapak Ibu. Nah menarik sekali saudara-saudara, kalau sudah kayak begini manusia udah bosan sama kita, mau lari kemana? Ke depan udah gak ada jalan keluar, ke kiri gak ada jalan keluar, ke kanan gak ada jalan keluar, ke belakang gak ada jalan keluar. Seperti Israel di bawah pimpinan Musa. Di depan Laut Kulsum, di belakang Mesir, Firaun dan pasukannya. Kiri kanan tidak ada jalan, satu-satunya cuma ke atas. Tapi kenapa Musa berteriak dan jalan terbuka, laut terbelah? Karena Musa dan jemaat ini Tuhan panggil mereka ikut. Kalau mau memanggil Allah, Allah dengar. Allah panggil tolong didengar. Kalau tidak, ayat 13 sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu apa? Dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu apa? Pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Ini saya bukan karang-karang. Silakan uji khotbah saya. Jadi kalau mau menyembah, memanggil Tuhan, Tuhan kabulkan. Kalau Tuhan panggil jangan keraskan hati. Ada orang keraskan hati kan dia masih punya banyak duit. Lihat di rekening, wah masih bisa nih, masih lama. Kata siapa? Kehidupan kita ditentukan oleh rekening. No. Hari ini kalau Tuhan bilang mati, mati. Datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang, lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu minta maaf ya, saya dari Timur tuh jadi khotbah model begini, gak apa-apa ya. Beberapa wajah, aduh ini apa gak salah ini. Salahnya firman bukan dari muka pendeta ya, isi khotbahnya. Muka udah gak bisa diperbaiki nih, sudah begini nih, darah Yesus berkuasa. Ya kan. Isinya, amin. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka diberkatilah Anda semua. Ini hanya sekedar menambahkan satu data yang memperkuat apa yang saya khotbah tadi pagi. Walaupun itu bukan tujuan isi khotbah saya di ibadah kedua ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah bicara tentang hari Tuhan yang semakin mendekat, ini kan fenomenanya banyak ya. Fenomenanya diantaranya akan ada penganiayaan gereja, itu tidak bisa dihindari. Bapak Ibu harus siap-siap ya, kita sedang menuju kiamat ya. Zaman yang kita jalani ini namanya zaman akhir. Yang biasa kita dengarkan akhir zaman, itu istilah kurang tepat. Zaman akhir itu satu periode dihitung dari kedatangan Yesus yang pertama, waktu lahir, sampai kedatangan Yesus yang kedua. Ini namanya zaman akhir. Nah kita ini sedang ada di zaman akhir. Akhir zaman itu sama artinya kiamat. Seringkali kita salah istilah, sesat sih tidak. Tapi salah, kurang tepat. Akhir
akhir zaman itu adalah akhir dari zaman akhir yang sedang kita jalani ini. Nangkap ya? Ini zaman akhir namanya. Periode antara kedatangan Yesus pertama, kedatangan Yesus kedua entah kapan. Pokoknya pas Yesus datang kedua, nah itu akhir zaman. Sekarang ini zaman akhir adalah zaman menuju akhir zaman. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir yang sedang kita jalani. Itu teologi eskatologinya begitu. Nah saudara, dari zaman akhir menuju akhir zaman entah kapan, pokoknya suka-suka Tuhan. Saya yakin tidak ada pendeta yang tahu, banyak kita nih. Saya ini karismatik tulen ya, EOG, Assembly of God, GSJA. Kadang-kadang kita karismatik ini kurang belajar. Ngerohnya gila-gilaan tanpa belajar. Tiba-tiba Tuhan bisik akan datang 2012. Kita tunggu-tunggu gak datang-datang, udah 2025. Digeser lagi ke 2017. Suka-suka dia. Dulu 2003 tuh di Bandung, Baleendah, Surabaya. Ya namanya sudah terkenal, saya sebut aja karena sudah terjadi kan. Udah viral, Pak Mangapin Sibuaya. Pernah dengar gak itu? Yesus datang 2003. Yang celakanya pengikut paling banyak 50% orang NTT. Aduh kepala saya sakit langsung. Pengkhotbah dari NTT banyak yang teriak-teriak. Pengikut Mangapin NTT 50%. Aduh itu kepala kanan saya ketika migran berminggu-minggu itu. Saya pas lagi sekolah teologi ya kan, saya teologi kan 2001 tuh. 2003 tuh heboh. Waduh gimana tuh kata teman-teman Mel, gimana katanya Kupang NTT, Kristen mayoritas banyak pengkhotbah sampai sudah go internasional segala macam. Datang penglihatan sesat gitu langsung percaya. Saya bilang itu dia sih. Nggak jaminan satu daerah mayoritas Kristen lalu pasti paham karena semua ditentukan oleh pengajaran. Kalau pengajaran tidak ketat, aduh tidak kuat. Yang bikin orang gampang sesat itu bukan moralnya, tapi doktrinnya. Pengikut saksi Yehova itu kalau saudara ketemu moralnya baik banget, doktrinnya amburadul. Makanya kita kalau dapat kesempatan khotbah kayak gini nih, saya betul-betul tanam doktrin. Dikemas dengan gaya KKR kan gitu. Kan ada orang doktrinal tapi agak kaku kayak kuliah kan saya nggak mau. Waduh ini udah jam begini kita kayak kuliah emang mau wisuda. Iya kan. Saudara akhirnya tunggu Yesus katanya. Sampai itu dari sinode-sinode semua utus ke daerah tertentu di Pariti namanya. Nasehatin orang-orang di sana. Matius 24 ayat 36 Yesus sudah bilang tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak tahu, anak tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Mereka bilang oh tidak ini Roh Kudus yang bisik. Langsung dibisikin Roh Kudus katanya. Jadi kami sudah siap semua tuh, kami sudah gantung lampu strongking di atas pohon kelapa. Kenapa? Supaya Yesus datang jangan salah tempat. Gitu kan. Lu pikir Yesus buta dari gua hantu? Dia yang cipta ini langit dan bumi, apalagi cuma Kupang. Ya ampun. Pakai lampu strongking supaya Yesus datang seolah-olah gitu bayangannya. Yesus datang di mana lampu strongkingnya? Nah, itu dia gitu. Mana ada begitu. Akhirnya tunggu. Tiba-tiba konfirmasi dari Pak Mangapin bilang Yesus nggak jadi datang di Pariti. Baru konfirmasi nih, jadinya di Baleendah, Jawa Barat. Pada keluar semua jual rumah, jual segala macam. Pergi ke Baleendah, doa-doa berharap Yesus datang bawa mereka ke surga. Ternyata bukan Yesus yang datang, polisi yang datang. Ini benar ini, benar. Polisi yang datang, pikir Yesus datang bawa ke surga, polisi datang bawa ke sel. Makanya belajar baik-baik. Pokoknya kita lihat aja tanda-tandanya di dalam Alkitab. Mulai gempa bumi, perang sana sini, itu baru openingnya. Itu baru pembukanya. Ya, tapi kalau saudara lihat sudah mulai ada penganiayaan gereja di mana nanti Bapak Ibu dengar ini. Di mana nanti perdagangan dunia nih dikuasai oleh antikris Bapak Ibu. Kita nggak bisa bisnis, nggak bisa jual, nggak bisa beli kalau nggak pakai yang namanya 666 menurut Wahyu pasal 13 mulai ayat 15. Kita ngomong by data ya. Kita nggak asal bunyi di sini. Tunjukkan Wahyu 13 ayat 15 dan seterusnya. 15 bilang apa? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Ya. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Yang tidak menyembah patung antek-antek antikris ini sudah pasti orang percaya. Dibunuh katanya.
Terus ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, Nggak ada yang hebat di merdeka situ. atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tidak ada yang bisa bisnis. Saya yakin kalau itu terjadi, orang Jakarta paling berasa deh. Kita di NTT masih bisa makan ubi, di sini mau makan apa? Ubi, jagung, di sini dikit-dikit mall, dikit-dikit restoran, dikit-dikit mall. Habis dikelola sama antikris. Itu duit gak laku, mereka bukan butuh bawa duit sekarung. Tandanya ada gak? Udah tanda di tangan, ini kira-kira tafsiran bebasnya ya. Tandanya mana? Mana? Iya tapi saya punya uang sekoper, gak butuh duit, tanda. Ini ayat pasti digenapi loh. Lagi menuju sana loh. Nah saudara lihat di sini bahwa memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangannya berapa? 18. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang penting di sini adalah apa? Hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena apa? Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 666. Saudara kalau pakai tanda ini bebas bisnis. Tapi bahayanya adalah waktu Anda dipakai, Anda berhadapan sama Kristus. Siap. Setan ada kuasa, antikris ada kuasa, kaki tangan setan ada kuasa. Tapi Yesus kita, Yesus yang luar biasa, maha kuasa. Ngapain takut sama yang punya kuasa lalu menyangkal yang maha kuasa? Matius 10 ayat 28. Yesus sendiri mengatakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak dapat membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa dalam neraka. Benarkah ayat itu? Itu betul. Dan demikian bunyinya. Jadi Bapak Ibu jangan takut manusia. Nah bagaimana supaya kita kuat? Nah kita mau bahas nih. Cinta gereja lokal. Harus jelas, jangan kutu loncat sana sini. Nanti antikris datang bingung. Tahan di satu gereja. Ikut pembentukan yang ada. Tuhan selalu bentuk orang dari dasar ke atas. Naik step by step, tangga by tangga. Amin Bapak Ibu. Ngeri saudara, belum lagi kebejatan moral, belum lagi yang namanya penyesat di mana-mana. Penyesat itu banyak banget, itu tidak bisa dibantah. Dan dia akan pergi ke seluruh dunia. Dalam 2 Yohanes itu cuma 1 pasal, ayat 7-nya dengan eksplisit firman Allah bilang begini, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Iya, penyesat itu sudah ada. Sudah pergi ke seluruh dunia. Di Jakarta nih banyak banget kalau tidak hati-hati. Amin Bapak Ibu. Suka ajar tuh yang dongeng-dongeng seperti dalam 2 Petrus 2 mulai ayat 1. Di sana Petrus bilang begini, mengingatkan gereja supaya waspada sebagaimana zaman Israel banyak nabi palsu. Di zaman gereja kalau tidak waspada banyak serigala berbulu domba yang menyamar dan masuk ke dalam gereja atau mengaku-mengaku pendeta, mengaku-mengaku dapat penglihatan, mengaku-mengaku dengar suara Tuhan. Diuji dulu. Jangan asal telan, perhatikan ayatnya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Contoh ya guru-guru palsu yang menyesatkan. Kita lihat yang sering familiar di Jakarta, Surabaya, Indonesia, NTT itu. Suka kayak tadi tuh, penglihatan. Penglihatan itu saya yakin ada yang benar. Saya yakin. Tapi juga ada yang salah. Bahkan yang salah lebih banyak. Ini harus waspada nih Bapak Ibu ya. Saya tidak anti penglihatan. Saya masa mau membatasi Tuhan, gak mungkin kita. Tapi kan Tuhan kasih firman untuk kita uji. Bagaimana cara uji penyesat? Ya kayak tadi tuh.
Nubuatan-nubuatan meleset semua. Katanya Yesus datang 2003 nggak jadi. 2012 nggak jadi. 2017 nggak jadi. 2020 kemarin juga bilang Yesus datang. Nggak jadi. Pembohong semua. Nabi asli tidak mungkin nubuatannya meleset. Dari mana kita tahu? Ulangan 18 ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu dengar ayat-ayat ini. Tenang, saya sejam aja jadi fokus, sejam penuh berkat. Amin Bapak Ibu. Aha. Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan. Yeremia bilang rekaan hati sendiri, karang bebas dia. Terus. Atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lalu kita bertanya seperti di ayat 21, kita kan sering tanya begini kan. Jadi sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Gampang, ayat 22 jawabannya, perhatikan. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi, sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ora percaya. Maksudnya, tak usah percaya dia. Amin. Kita nih kadang-kadang sesat nalar, asal lihat satu pendeta viral di YouTube, media sosial, kita langsung bilang, wah ini benar banget nih. Dari mana? Uji dong pakai firman. Boleh menguji khotbah pendeta, boleh. Saya di tempat saya suruh jemaat teladani jemaat Berea di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Di sana itu jelas yang khotbah Paulus, tapi mereka nggak asal teran. Mau Paulus ke siapa kek, diuji dulu. Mereka uji, perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Dengar firman itu harus rela, tapi bukan asal telan, teliti, selidiki, periksa kembali. Makanya bagus datang gereja tuh bawa catatan sebenarnya. Selain mencegah ngantuk, ya kan. Iya toh, enakan menulis ayat, coret, keren. Pakai handphone juga boleh. Tapi kelihatan di sini daya hafalnya tinggi semua ya. Tuhan, Engkau Maha Tahu ya Allah yang ini. Dari wajah-wajah nih, ini sadap semua ini. Enggak butuh catat loh, bayangin aja. Hebat. Nanti saya kasih kesaksian di mana-mana ya. Di LGF. Enggak ada yang catat, hafal semua. Apalagi oma-omanya. Ya ke depan lah. Bagus kalau catat itu bagus. Supaya bisa mempraktekkan ayat ini. Perhatikan Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Cakep. Terima dengan kerelaan hati. Keren. Tetapi. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini jemaat sehat. Ini jemaat keren. Ini jemaat memacu pendetanya banyak berdoa dan banyak belajar. Lu gak main-main loh khotbah di gereja itu loh istilahnya kan. Yang khotbah siapa? Paulus. Paulus pintarnya kayak apa coba? Dipimpin Roh Kudusnya kayak apa coba? Tetap diselidiki. Jangan terlalu percaya pendeta buru-buru. Makanya kenapa saya bilang catat, periksa. Atau nanti posting di YouTube, nonton kembali deh. Catat ayatnya. Ya, kalau minta saya pertanggungjawabkan, saya balik, saya seminarkan materi ini. Tanya jawab, mau saya. Saya siap mempertanggungjawabkan itu. Di gereja Tuhan tempat saya khotbah, nanti hari tertentu kita diskusi kembali. Jemaat bebas mengkritisi saya. Kalau ada yang mengganjal, Pak saya bingung tuh hari Minggu kan Bapak kutip ini. Tapi bagaimana dengan ayat ini Bapak? Itu keren tuh jemaat. Jangan bilang, udahlah pokoknya udahlah terima aja. Jangan begitu dong, orang kasih racun gimana? Asal terima nasi kotak, makan aja. Racun tikus di dalam. Makan baru 5 menit mulu babusa. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Koit. Jangan begitu dong terima makanan, diperiksa. Yang jasmani aja kita teliti, rohani kok asal telan. Gak boleh asal telan. Kenapa? Penyesat banyak. Di ibadah satu tuh saya kasih data pembanding yang viral di mana-mana. Ada pendeta bikin heboh, saya sudah ke neraka, saya lihat di neraka, iblis menyiksa-nyiksa orang. Sekarang kita cek. Cara ceknya, ini saya bantu Bapak Ibu nih. Jangan jadi Kristen polos. Siapa yang bilang neraka itu tempat setan menyiksa orang? Di mana datanya? Nggak ada. Neraka itu tempat setan disiksa.
bukan menyiksa. Jangan percaya pendeta-pendeta pembohong, mata duitan, bukan sembah Allah, tapi sembah organisasi. Dia tidak membesarkan nama Yesus itu, membesarkan nama pribadi dengan kesaksian tipu, kesaksian yang bertentangan dengan firman Allah. Mana ada setan menyiksa orang di neraka? Enggak ada. Neraka itu diciptakan supaya setan disiksa. Buka Matius pasal 25 ayat 41. Supaya jelas, haleluya. Saya yang kesian loh Kristen hari-hari ini. Asal-asal saja. Cinta gereja lokalmu dan gereja lokal harus kuat dalam firman. Perhatikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Ya. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api kekal itu telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi orang yang ikut iblis disiksa bareng sama iblis. Di situ. Neraka Tuhan tidak cipta buat kita. Tuhan cipta buat setan. Makanya jangan ikut setan. Ikut hamba Tuhan kalau ajar benar. Jangan ikut penyesat. Nanti rame-rame sama setan di sana. Ini saya ngomong benar ini. Lihat aja itu orang yang kerasukan setan di Gadara. Di dalam Matius pasal 8 ayat 28 dan 29. Apa yang dikatakan oleh setan-setan di dalam dua orang itu saat melihat Yesus. Perhatikan ayatnya ya, 28. Setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara. Datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Terus? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Adakah engkau kemari untuk apa? Setan aja tahu bahwa Yesus itu akan menyiksa. Kok saudara bisa percaya pendeta yang bersaksi, aku lihat setannya yang menyiksa. Salah, setan disiksa. Tolong percaya firman, jangan percaya saya atau pendeta siapapun. Tapi tim multimedia di sini keren loh Bapak Gembala. Ini ukuran, ini materi nggak disiapin ya Bapak Ibu. Ini spontan. Pemainnya hebat. Saya nggak suka PowerPoint. Aduh malas kayak orang seminar. Saya ini pengkhotbah KKR. Jadi Tuhan taruh apa di sini harus pemain siap. Istri saya juga nggak siap tuh. Dia memang lincah cepat baca. Saya ngomong di mana mesti bergerak cepat. Haleluya. Oh begitu kan penolong. Gimana sih kan dari awal sudah pendahuluan. Iya. Karena Bapak Gembala, Bapak Petrus bilang boleh sejam. Habis ini sejam. Biar semua ayat keluar toh. Roh Kudus mau toh. Saudara lihat ini. Untuk menyiksa kami sebelum waktunya. Disiksanya kapan? Nah ini dia Wahyu 20 ayat 10. Di situ siksanya di sana. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan. Ini baru muji udah terlambat, heran ya. Wahyu 20 ayat 10. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, padahal saya udah muji loh. Tujuannya supaya cepat. Enggak apa-apa sih. Nobody is perfect, right? No problem. Keep pray. Hallelujah. Oke. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka disiksa. Lo percaya itu pendeta-pendeta penipu itu. Yang sedang dipakai setan di mana-mana bawa perpecahan. Anak Tuhan bawa persekutuan. Kalau lihat ada pendeta hadirnya bikin kacau, itu spirit setan. Nangkap ya. Nggak perlu saya spill ya sampai saya jelas-jelas udah nangkap ya, dewasa dong. Gereja kok hadir bikin kacau gereja lain. Makanya cinta gereja lokal. Jadi kalau penyesat muncul nggak gampang pindah. Amin Bapak Ibu. Saya ngomongnya kayak begini sih, makanya pendeta kayak saya ini kurang laku. Cuma laku di LGF nih. Aduh sulit kayak begini, mana mau orang mau undang. Orang kan mau dengar tuh yang enak-enak. Oh saudara-saudara, saya melihat ada satu ibu yang penuh tekanan. Ya begini banyak ibu pasti ada lah yang tekanan. Gimana sih mainan kayak gitu masih dipercaya? Ya elah hari gini coy.
Saya nih mengerti not, mengerti nada. Apalagi ketemu tim Presmur si jago begini nih. Angkat lagu selesai, saya tipu semua. Ya, iya dong, saudara udah lihat saya punya hafal ayat kayak apa kan? Saya tinggal, Tuhan bicara. Jalan-jalan saya jatuh ke debu. Rasain loh. Bisa aja saya main kayak begitu. Ada bapak-bapak di sini yang tertekan. Oh iya, ini wajah-wajah tertekan sama istri semua saya lihat. Enggak, bapak-bapak di sini hebat dipakai Tuhan. Kan gampang mainan kayak gitu. Apalagi 1000 orang, kecil. Ada anak-anak muda yang terluka. Ya iya. Cowoknya minta putus semalam, hancur dia pagi. Menyembah nangis bukan di Jamaro. Ingat si Bowo, gimana? Lu mutusin gua, Bowo. Saudara, kita harus belajar baik-baik. Amin. Nah, oleh karena itu dengan adanya fenomena-fenomena seperti ini, maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus cinta gereja lokal. Nah, bagaimana manifestasi mencintai gereja lokal menurut Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat 25. Tunjukkan ayat 24 dulu. Yang pertama, ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Haleluya. Jadi manifestasi orang mencintai gereja lokal adalah mendorong satu dengan yang lain dalam kasih. Tolong perkuat ini di LGF Bapak Ibu terkasih. Amin. Kasih yang dimaksud bukan kasih yang penuh kepura-puraan, tapi kasih yang murni. Kita ini disuruh bersatu bukan sesama orang sempurna yang bersatu, tidak. Kita semua ini penuh kekurangan. Amin. Nah, ini luar biasanya sebuah persatuan ini. Mandat untuk bersatu itu, bersatunya misalnya Pendeta Mel Atok dan Pendeta Petrus atau dengan Pak Santo. Kami bertiga ini pasti bukan orang sempurna. Tapi yang tidak sempurna ini bersatu untuk kelebihan Pak Petrus, tolong kekurangan saya. Kelebihan saya tolong kekurangan Pak Santo. Kelebihan Pak Santo tolong kekurangan Pak Petrus. Begitu bersatu. Amin. Satu-satunya yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Pendeta kayak begini nih pasti belum sempurna. Kita itu sempurnanya di sorga Bapak Ibu. Roh manusia ini sempurnanya di sorga. Seturut Ibrani pasal 12 ayat 23. Itu ayat bicara tentang roh orang benar sempurna di sorga. Perhatikan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Iya. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah itu di sorga. Roh orang benar sempurna di sorga. Tubuh kita ini nih juga belum sempurna. Amin. Bapak Ibu dengar, tidak ada orang tambah tua tambah cantik. Nggak ada itu. Tidak ada tambah tua tambah tampan. Tidak ada tambah tua tambah kuat. Nggak ada. Makanya beberapa opa meninggal di tempat pelacuran katanya telur madu mati juga. Telur madu. Apa lu sudah jalan begini-begini telur madu lu. Diam lu di gereja. Malah telur madu katanya sama ini sama akar ular naga mati. Ular naga aja udah mati. Apalagi cuma opa ular naga. Gak usah deh aneh-aneh. Amin. Beberapa opa menatap saya, kurang ajar juga. Enggak ini, teguran nyata-nyata lebih baik dari apa? Kasih yang tersembunyi, kita disuruh dorong dalam kasih, gimana sih? Amin. Enggak ada itu, kita ini tubuh ini merosot. Yang dibaharui itu batinnya, amin. Itu rumus, minta maaf ya saya ngomong ya. Tubuh kita ini kan sedang menuju ke tanah, lubang kubur. Memang khotbah begini saya tahu nggak biasa ya di Jakarta apalagi ya. Saya tahu kok, saya penonton YouTube juga. Saya sambil nonton saya bayangkan gimana ya kalau gue khotbah di situ orang bisa terima kenyataan tidak. Tapi ini kan firman. 2 Korintus 4 ayat 16. Lihat aja apa yang ditulis di situ.
Lahiriah merosot, batinia yang harus bertumbuh. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya wajar. Manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ishak berimannya luar biasa, tambah tua, buta, biasa, normal. Ada opa-opa sudah 100 tahun KKR seorang hamba Tuhan di kursi roda, ini mau sembuh mau ikut PON. Maksudnya mau ngapain? Mau ngapain? Ini aneh banget sih hari-hari ini gue pusing juga. Rohani gak diurusin. Pak nggak sembuh pulang pendetanya dimaki-maki. Saya mau sebut pendetanya, nggak mau. Saya percaya ada mujizat. Cuma Allah yang kita sembah ini independent God. Dia bebas, dia melakukan mujizat ada tujuan, menunda mujizat ada tujuan, berkata tidak kepada mujizat seperti pergumulan Paulus, duri dalam daging itu juga ada tujuan. Biasa aja. Ini opo-opo mau ikut apa, mau kejuaraan apa sih games? Baru bilang ini bohong nih katanya sembuh. Ya opa kan memang sudah berat itu. Lutut dua-dua sudah pengapuran begitu. Takutnya kalau sembuh kawin baru lagi. Aduh sudah tetap di kursi roda dalam nama Yesus. Diam. Banyak baca Alkitab. Amin. Dengar YouTube-nya Pendeta Mel Atok. Amin. Ishak tambah tua buta. Kurang beriman tuh Ishak. Elisa matinya gara-gara apa? Gara-gara sakit. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Supaya kita jangan rasa bilang kematian. Oh Ishak tuh bikin mujizat. Siapa tadi bilang? Elisa. Elisa itu bikin mujizat. Orang mati bangkit, orang sembuh. Matinya gara-gara apa? Gara-gara sakit tuh. Baca aja tuh. Coba baca. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Cukup. Elisa mati gara-gara apa Bapak Ibu? Ya udah. Emang Mel Atok lebih hebat dari Elisa? Nggak boleh sakit Mel Atok. Siapa lu Mel? Elisa aja doa orang mati bangkit. Saya doa orang hidup mati semua. Serius loh. Aduh ini sudah kesaksian buruk. Makanya banyak orang tuh ya keluarganya kalau udah meninggal. Pendeta siapa nih? Pendeta Mel. Aduh jangan mati nanti gitu kan. Karena setiap kali saya doa pasti mati. Saya dituduh kayak malaikat maut katanya. Bukan itu. Kebetulan memang pas saya datang memang jadwal di sorga udah dia hari itu. Kok jadi gua yang disalahin? Aduh. Saudara. Tuh Nabi Elisa. Menderita sakit yang menyebabkan kematian. Kenapa kita dicekoki hanya masalah sehat jasmani? Saya percaya mujizat masih ada. Tapi maksud saya... Jangan juga karena sakit, saya nggak akan melayani kalau nggak sembuh. Galatia 4 ayat 13, Paulus berkhotbah dalam keadaan sakit nggak apa-apa tuh. Perhatikan. Galatia 4:13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Tuh, kita tidak pasti kita nggak sehebat mereka imannya. Jujur aja, ya kan? Ini luar biasa bayar harga. Sakit pelayanan nonstop, keren. Orang sembuh melayani itu biasa. Orang berlimpah melayani itu biasa. Orang sakit dan berkekurangan melayani, keren. Luar biasa, imannya teruji. Itu iman murni. Itu iman murni. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita saling mendorong. Amin. Sekalipun kita semua tidak sempurna. Nanti kita disempurnakan, batin kita dibaharui. Tapi tenang, tubuh yang ini nih akan diganti. Oma, opa, tubuh kita akan diganti. Kita ini kan punya kewargaan ganda ya. Warga negara Indonesia sekaligus warga kerajaan sorga. Di Indonesia nih kita menumpang sementara. Kita punya rumah di sorga, yang setuju tepuk tangan. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Perhatikan sama-sama baca orang-orang sorga. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Untuk apa? 21, perhatikan. 1, 2, 3. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya Tuhan Yesus yang mulia. Itu gitu caranya. Ya. Jadi saudara yang lagi tarik benang sana sini,
Kan ada toh supaya kencang kan. Makanya kalau yang nggak tarik benang kita lucu dikit ketawanya lepas. Yang tarik benang agak karena kalau terlalu kuat putus di dalam. Diberkatilah ya. Udahlah santai aja. Yang penting doanya tambah kencang. Amin. Selalu hadir di persekutuan, saling mendorong. Doa puasa ada tuh, jadwal ibadah jelas di sini. Amin Bapak Ibu. Cinta gereja lokal, saling mendorong dalam kasih. Tahu salah satu musuh kasih? Musuh kasih adalah munafik. Ya itu musuhnya. Bahaya. Hipokrit. Bahasa Yunani. Musuh dari kasih adalah munafik. Di sini suruh mendorong dalam kasih artinya tulus. Ada orang tuh munafik. Munafiknya gimana? Suka banget lihat selumbar di mata orang. Tapi nggak lihat balok di matanya. Ini orang nggak punya kasih. Dia masuk ke gereja bikin kacau gereja. Tapi kalau engkau ada di sini dan engkau dengar, pintu anugerah terbuka. Lebih baik kau bertobat. Mendingan Tuhan pakai khotbah daripada pakai selang infus. Oh iya dong ini. Iya kan banyak orang kalau pakai firman belum mau. Tapi kalau sudah pakai selang infus, nah itu ke dalam tangan Tuhan dia serahkan nyawanya. Jangan dong kalau pakai khotbah silakan. Suka banget lihat selumbar di mata orang. Tahu selumbar enggak? Kontra sama balok. Balok itu kayu besar. Selumbar itu terjemahan 1985 mengatakan secuil kayu. Kesalahan orang yang kecil dibesar-besarkan padahal dia sendiri penjahat kelas kakap. Jangan begitu dalam gereja. Kalau mau gereja lokal yang kita cintai ini sehat, mendoronglah satu dengan yang lain dalam kasih. Orang munafik itu mujinya enggak tulus. Aduh mujinya munafik. Orang badan belum turun dia bilang udah langsing ya. Ya ampun. Langsing dari mana? Ini satu kali lompat di kolam air pecah habis semua. Sampai mata kaki. Coba suruh lompat. Basah satu peluit. Kok bilang kurus? Sudah tahu orang jerawatan kayak begitu bilang, udah nggak ada jerawat ya, nggak ada gimana, nggak ada tempatnya udah full. Waduh, orang begini memang harus, aduh darah Yesus berkuasa. Pikir udah nggak ada nih, pikir habis, padahal udah penuh banget, nggak ada tempat. Bertobat. Amin. Munafik tuh pujiannya nggak benar, saudara-saudara. Makanya orang-orang datang puji Yesus, engkau begini, Yesus bilang, orang munafik. Coba di dalam Matius 22. Ini tambah berapa menit lagi Pak Santo, mencurigakan. Kalau settingannya cuma 40 tadi Pak. Sudah 55, tambah dikit ya. Saya lihat beberapa sudah gelisah ya. Saya khotbah sampai diri saya lapar. Karena habis ini Bapak Gembala bilang mau makan enak. Maka saya akan melaparkan diri saya. Dan saya akan bernyanyi di meja makan. Ratakan meja bergelombang sadap. Apa ayat tadi saya sebut? Matius 22 ayat 15 dan seterusnya. 15 bilang begini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi menuding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ini mau menjebak Yesus nih, tapi lihat aja waktu mereka bertanya, muji-muji, munafik. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian dan bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Ini benar semua, tapi Yesus lihat ini dimulai dari isi hati yang munafik. Perhatikan ayatnya yang ke-17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? 18, perhatikan. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Ini orang munafik, jadi kita tidak boleh ada kemunafikan dalam persekutuan kita, amin. Yang pertama saling mendorong, saling cek, ajak mengajak. Untuk apa? Yang kedua, mencintai gereja lokal menurut Ibrani 10 ayat 25. Itu ayat berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Terima kasih buat saudara semua yang hadir hari ini. Dalam ibadah itu, 2-3 orang berkumpul sepakat Yesus hadir. Dalam ibadah ada firman, dalam ibadah ada penyembahan, dalam ibadah ada doa, dalam ibadah ada tindakan merendahkan diri. Dan siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan.